Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ajeng Mailani. Untuk video kali ini kita akan membahas pembahasan soal lots dan hots, program linear 2 variabel untuk kelas 11. Oke. Yang pertama kita akan membahas soal lots terlebih dahulu. Bisa dilihat soalnya yaitu tentukan nilai minimum fx, y sama dengan 9x plus y pada daerah yang dibatasi oleh x-nya itu di antara 2 dan 6, y-nya itu di antara 0 dan 8, x plus y kurang dari sama dengan 7. Oke, jadi kita di sini pertanyaannya mencari nilai minimum dari fungsi x, y ini dengan batas-batas yang telah disediakan di dalam soal. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui fungsinya sebagai berikut, terus batasannya itu x-nya seperti ini, di antara 2 dan 6, y-nya 0, di antara 0 dan 8, x plus y kurang dari sama dengan 7. Nah, untuk batasan pertama, kita dapat uraikan. Uraikannya maksudnya seperti ini. Ya kan, diuraikan. Satu. Jadi, x-nya itu lebih dari sama dengan 0, terus x-nya kurang dari sama dengan 6, y-nya itu lebih dari sama dengan 0, y-nya itu kurang dari sama dengan 8, dan fungsi ketiga adalah x plus y kurang dari sama dengan 7. Nah, seperti ini kita akan mudah untuk menentukan batasan-batasannya untuk ditransformasikan ke dalam grafik, seperti itu. Nah, untuk bisa kita transformasikan ke dalam bentuk grafik, terlebih dahulu kita buat pembuat 0. Karena di sini yang batas ketiga itu masih ada 2 variabel, maka kita harus buat pembuat 0-nya. Untuk yang batas 1 dan 2 ini tidak perlu dicari pembuat 0 ya, karena dia sudah ketemu nilai x atau nilai y-nya, seperti itu. Nah, jadi batas ketiga kita buat nilai pembuat 0-nya. Nih, seperti ini. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 7. Ya kan? X-nya disubstitusikan nilai 0, maka y-nya sama dengan 7. Maka koordinat yang terbentuk adalah 0,7. Lalu, jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 7, ya kan? Y-nya disubstitusikan, maka x-nya 7, mendapatkan nilai koordinat 7,0. Sehingga kita dapat transformasikan ke bentuk grafik dengan nilai-nilai yang sudah ada. Pertama, kita cari x lebih dari sama dengan 2. Nah, ketika x sama dengan 2, nah, maka di sini adalah y-nya yang jalan. Nih, titik A, dia menandakan di sini adalah x sama dengan 2. Ya, y-nya yang jalan. Maka dia sejajar dengan sumbu y. Ya. Nah, lalu x-nya kurang dari sama dengan 6. X-nya kurang dari sama dengan 6, maka dia di sini, B adalah poin 6. Dia sejajar dengan sumbu y. Nah, untuk y kurang dari sama dengan 0, maka dia sejajar dengan sumbu x. Nih, dia berhimpit dengan daerah asal 0,0. Lalu y-nya kurang dari sama dengan 8, berarti dia sejajar dengan sumbu x dengan poinnya itu y-nya di 8. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam batasan yang ketiga, yaitu x plus y kurang dari sama dengan 7. Kan kita sudah dapat nih poinnya, koordinatnya di 0,7. Kita gambar aja 0,7 berarti x-nya adalah 0, y-nya adalah 7, ya kan, di sini. Terus yang kedua 7,0, x-nya 7, y-nya 0, maka di sini x-nya 7, y-nya 0. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk menentukan daerahnya, karena kita mulai dari yang x sama dengan 2 ini. Karena dia kurang dari, maka daerahnya ada di bawah. Nah, untuk x kurang dari 6, maka daerahnya dia di Untuk x yang lebih dari 2, maka daerahnya ada di sebelah kanan. Untuk x kurang yang dari sama dengan 6, maka daerahnya ada di bawah. Ya kan? Nah, y-nya kurang dari sama dengan 8.
Kurang dari sama dengan 8 berarti daerahnya ada di bawah. Ya. Nah, untuk yang batasnya ekspresi ini karena dia kurang dari, maka dia daerahnya ada di bawah. Jadi betullah nih daerahnya nih. Ada 4 titik. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, sehingga selanjutnya titik-titik yang telah diketahui ini kita masukkan ke fungsi X, Y-nya untuk mengetahui nilai minimum atau maksimumnya. Oke, di titik A kita ada koordinat 2,0, ya kan? Nah, masukin aja koordinatnya ke fungsi yang telah disediakan. Nih, ketika X-nya 2, terus Y-nya sama dengan 0, maka didapatkan fungsinya sama dengan 18. Untuk titik B berada di koordinat 6,0. Kita substitusikan aja nilai X sama Y-nya, maka didapatkan 54. Untuk titik C, karena dia titiknya itu adalah berpotongan antara garis batas ketiga dan batas pertama, sehingga diperoleh, nah seperti ini. Kita substitusikan saja. Metode substitusi X-nya itu adalah 6, maka didapatkan fungsinya I-nya sama dengan 1 nih ya. Nah, maka didapatkan nanti koordinat 6,1. Nah, nanti koordinat ini dimasukkan ke dalam fungsi yang diketahui di soal, didapatkan 55. Nah, untuk di titik C, juga dia berpotongan nih antara batas ketiga dan batas kedua. Dan batas pertama juga, tapi X-nya sama dengan 2. Sehingga seperti yang tadi disubstitusikan diperoleh Y-nya sama dengan 5. Nah, ketika sudah mendapatkan koordinat, substitusikan lagi ke dalam fungsi yang sudah ada. Jadi didapatkan 23. Nah, karena pertanyaannya adalah minimum, maka didapatkan hasil Fx, Y-nya sama dengan 18. Minimum itu adalah nilai yang paling kecil dari kemungkinan yang ada. Karena yang paling kecil 18, maka kita pilih yang 18. Oke. Nah, lanjut ke soal HOTS-nya. Soal HOTS itu biasanya berbentuk soal cerita. Yang pertama adalah kita harus membaca soalnya itu dengan fokus, apa yang ditanya dan apa yang diketahui di dalam soal. Luas daerah parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah sedan 6 meter persegi dan untuk sebuah bus 24 meter persegi. Daerah parkir yang tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sebuah sedan adalah 3.000 dan untuk bus 5.000, maka besar keuntungan yang diperoleh daerah parkir tersebut adalah, karena yang ditanya adalah besar keuntungan, otomatis kita mencari fungsi tujuannya itu yang mempunyai nilai yang besar, karena keuntungan itu pasti mempunyai nilai yang besar. Nggak mungkin kan keuntungan itu memiliki nilai yang kecil. Kalau yang kecil berarti namanya rugi. Nah, kita lanjut ke penyelesaian. Nah, kita harus membedakan terlebih dahulu. Misal X-nya itu adalah sedan, banyaknya sedan. Terus kalau Y-nya itu adalah banyaknya bus yang ada di parkiran nanti. Nah, penulisan model matematika jumlah luas mobil dalam lahan parkir yaitu luas sedan ditambah luas bus kurang dari sama dengan luas daerah parkir. Nah, luas sedan itu adalah 6 meter persegi kan tadi. Dan maka 6X. Oke, ditambah dengan luas busnya. Luas busnya itu 24Y. Kurang dari sama dengan 360. Kenapa kurang dari? Karena luas yang disediakan hanya 360 meter persegi. Nah, kita sederhanakan, kita dibagi 6 nih. Bagi 6 semua. 6X dibagi 6 kan X. 24Y dibagi 6 itu adalah 4Y. 360 dibagi 6 adalah 60. Oke, ini adalah termasuk ke batas pertama. Nah, kita masuk ke batas kedua. Penulisan model matematika untuk jumlah mobil, sedan plus bus kurang dari sama dengan kapasitas kendaraan di lahan parkir. Nah, jumlah mobil sedan dan bus itu adalah X tambah Y, dan itu harus kurang dari sama dengan 30. Jadi kapasitas lahan parkir itu hanya memuat 30 mobil saja. Nah, ini jadi batasan yang kedua. Nah, selanjutnya apa nih? X lebih dari sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini selalu ada karena itu adalah fungsi
ini adalah fungsi yang tidak boleh negatif. Oke. Nah, selanjutnya adalah fungsi tujuannya. Ini adalah fungsi yang paling penting dari kita ketahui. Nah, yaitu fungsi 3000x ditambah 5000y, ya kan? Nah, seperti yang tadi, kita harus membuat nolnya itu sendiri, oke? Dari batasan pertama dan batasan selanjutnya. Oke, untuk batasan yang pertama, jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 15. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, kalau Y-nya 0 nih, maka X sama dengan 60. Ya, kita udah dapat nih koordinatnya, yaitu 60,15. Ini untuk batasan yang pertama. Kita lakukan di batasan yang kedua. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 30. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30. Ini sekarang udah paham ya, memasukkan nilai ininya itu kemana? Ke fungsi yang kita misalkan di batas 2 berarti di sini. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, didapat X sama Y-nya berapa. Dan ini oleh koordinatnya itu adalah 30,30. Nah, sekarang kita transformasikan ke dalam bentuk grafiknya dari batasan pertama dan batasan kedua. Untuk batasan pertama, yaitu adalah 0,15. 0,15 berarti X-nya 0, Y-nya 15 di sini. Berarti di sini ya, titiknya di titik A. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya 60, berarti titiknya 60,0. Berarti di sini ini 60,0. Nah, ini kan pasangannya nih, tarik garis. Nah, karena dia adalah kurang dari sama dengan, maka daerahnya ada di bawah. Ya kan, daerahnya ada di bawah nih, diarsir. Untuk batasan kedua itu adalah 0,30 nih. 0,30 X-nya 0, Y-nya 30. Terus yang Y, X-nya 30, Y-nya 0. Maka tarik garis, hubungkan. Karena dia kurang dari sama dengan, maka daerahnya ada di bawah. Daerah hasil penyampaiannya ada di sini. Yang dibentuk dari titik A, B, C, D. Oke. Selanjutnya, kita peroleh titik A, yaitu 0,15. Nah, ini seperti yang tadi, kita substitusikan saja 0,15 ini ke fungsi tujuan. Kan? X-nya 0, 3000 dikali 0, kan 0. Terus Y-nya 15, 5000 dikali 15, yaitu 75.000. Sehingga Z itu adalah fungsi tujuan, didapatkan 75.000. Nah, untuk titik A, yaitu 30, ini sebenarnya titik C. Ini titik C ya, maaf kesalahan. Ini adalah 30,0 nih di sini. Itu diperoleh 90.000. Nah, untuk titik D itu sendiri, dia kan harus merupakan titik perpotongan dari garis X plus 4Y kurang dari 60 dan X plus Y kurang dari 30, sehingga kita dapat melakukan metode substitusi. Sebenarnya ini bisa digunakan metode apapun, bisa metode substitusi, bisa metode eliminasi, atau keduanya bisa dicampur. Nah, kalau saya menggunakan metode substitusi, yaitu di mana X plus Y sama dengan 30, maka kita pindah ruaskan, nilai X-nya sama dengan 30 min Y. Nah, kita substitusi nilai X ke batasan pertama ini. Ya kan, X-nya itu disubstitusikan, dapat 30 min Y ditambah 4Y sama dengan 60. Kita pindah ruaskan 30-nya ke sebelah kanan, terus di sini min Y ditambah 4Y kan 3Y. Nah, ini 60 dikurangi 30, jadinya 30, didapatkan Y-nya sama dengan 10, ya kan? Nah, setelah Y-nya itu sudah diketahui nilainya, kembalikan lagi ke persamaan awal. Misal,
boleh kita masukkan ke persamaan yang pertama, boleh kita masukkan ke persamaan yang kedua, sama saja. Kalau saya itu masukinnya ke persamaan kedua nih, karena bentuknya sangat sederhana. Nah, X plus Y sama dengan 30. Y-nya itu sama dengan 10. Kita masukin saja nilai Y-nya 10. Ya kan? Didapatkan nih nilai X-nya. Dipindah ruaskan, 30 dikurangi 10, X-nya sama dengan 20. Sehingga kita dapat koordinatnya. X-nya 20, Y-nya 10. Jadinya 20,10. Ya kan? Disubstitusikan ke nilai Z. 3000 dikali 20 itu adalah 60.000. 5.000 dikali 10 adalah 50.000. Ditambahkan sehingga mendapatkan Z-nya itu sama dengan 110.000. Nah, dari Z yang kita sudah cari, maka nilai yang paling besar adalah 110.000. Kesimpulannya adalah keuntungan yang diperoleh daerah parkir tersebut adalah 110.000 rupiah dengan mobil sedan sebanyak 20 dan bus adalah 10. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jika belum ada yang paham, silakan diulang kembali videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.